Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Ushulul Fiqh, materi kita yang ke-7, pertemuan kita yang ke-7 dengan judul materi itu adalah Masadirul Ahkam yang kelima. Pembahasannya itu adalah tentang Syar'u man qablana dan Sadduz Zari'ah. Maka sebelum kita mulai perkuliahan ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhaqna bis salihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang berguna pada kehidupan dunia dan begitu juga untuk kehidupan akhirat. Pembahasan kita pada pertemuan yang ke-7 ini masih dalam Masadirul Ahkam ya. Masih berkaitan dengan Masadirul Ahkam. Tepatnya pada Masadirul Ahkam al-mukhtalaf fiha, itu sumber hukum yang diperbedakan di kalangan para ulama usul fikih, yaitu tentang Syar'u man qablana, dan yang kedua itu adalah Sadduz Zari'ah. Konsep Syar'u man qablana. Pengertian Syar'u man qablana huwa al-ahkam asy-syar'iyyah allati syara'aha Allah liman sabaqana minal umami ala alsinati rusulihim wa nassa ala annaha maktubatun alaina kama kanat maktubatun alaihim. Syar'u man qablana itu adalah hukum-hukum yang disyariatkan, ya, hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kita, kepada umat-umat sebelum kita, kepada kaum-kaum sebelum kita, yakni sebelum umat Nabi Muhammad SAW, melalui lisan atau melalui penyampaian rasul-rasul mereka. Dan hal itu tertulis dalam kitab suci mereka sebagaimana tertulis pada kitab suci kita. Kita tahu bahwasanya sebelum Nabi Muhammad SAW telah terdapat nabi-nabi dan rasul-rasul. Kepada mereka diturunkan syariat, kepada mereka diturunkan kitab sebagai panduan, sebagai pedoman bagi umat mereka dalam menjalani kehidupan. Kita tahu seperti di antaranya itu adalah Nabi Musa alaihissalam diturunkan kepadanya Taurat, Nabi Daud diturunkan kepadanya Zabur, Nabi Isa diturunkan kepada Injil. Semuanya itu adalah kitab-kitab samawi, yang mana pada kitab-kitab tersebut terdapat hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika hukum-hukum yang disyariatkan tersebut tertulis kembali dalam Al-Qur'an, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah penutup dari kitab-kitab samawi, maka wajib bagi kita mengamalkan apa yang telah dinaskan tersebut, apa yang telah diperintahkan tersebut, atau apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut. Nah, nanti kita akan lebih memahami dalam contoh yang disebutkan dalam penerapannya. Bagaimana dengan kehujjahan syar'u man qablana? Qala al-jumhur al-hanafiyyah wal-malikiyyah wal-syafi'iyyah annahu yakunu syar'an lana wa 'alaina itba'uhu wa tatbiqatuhu ma dama qad nassa 'alaina wa lam yarid fi syar'ina ma yansikhu. Jadi mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, begitu juga dengan Syafi'iyah berpendapat bahwasanya yang demikian itu merupakan syariat bagi kita. Maka kewajiban kita adalah untuk mengikutinya, kewajiban kita untuk mengaplikasikannya,
atau mempraktekkannya atau melaksanakannya selama tidak terdapat nas dalam syariat kita yang menghapusnya. Artinya tidak ada dalil Al-Quran yang menghapus hukum tersebut atau tidak ada dalil Al-Quran yang melarang atau menghapus praktek dari hukum tersebut. B. Penerapan syar'u man qablana. Adapun terkait dengan penerapan syar'u man qablana, ya, kita tahu bahwasanya dalam penjelasan tadi disampaikan, hukum tersebut disyariatkan kepada umat-umat terdahulu dan kemudian terdapat dalam Al-Quran, dan hal itu tidak dinasahkan sehingga wajib bagi kita untuk melaksanakan. Seperti yang tertulis kembali dalam surah Al-Maidah ayat 45 yang dahulunya tertulis dalam Taurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humut dhalimun. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, yaitu Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan hukum qisas bagi umat atau pengikut Nabi Musa alaihi salam. Tertulis dalam Taurat bahwasanya jiwa dibayar dengan jiwa atau nyawa dibayar dengan nyawa ataupun mata dibayar dengan mata, begitulah seterusnya. Dan hal ini kemudian menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad SAW bisabab annaha maktubun fil Quran, karena dia itu pun kemudian kembali tertulis dalam Al-Quran. Jadi syariat umat-umat terdahulu jika kembali dituliskan dalam Al-Quran, maka secara otomatis menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dimaksud dengan penerapan syar'u man qablana. C. Konsep satu zari'ah. Pengertian dari satu zari'ah. As-saddu maknahu al-man'u. Saddu itu artinya al-man'u, yaitu menahan, ya. Sedangkan al-zari'ah al-wasilatu was-sababu ila syai'. Wasilah atau cara atau jalan dan sebab yang menghantarkan kepada sesuatu. Maka dapat dipahami satu syariah itu secara istilah adalah satu turuq wa qat'ul asbab al-mu'addiyatu awal muwasilatu ilal fasad. Menutup jalan-jalan atau memotong sebab-sebab yang dapat menghantarkan, yang dapat menyampaikan kepada fasad, sesuatu yang jelek atau sesuatu yang rusak, sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi pada prinsipnya sesuatu itu boleh, sesuatu itu tidak ada masalah. Tapi jika seandainya sesuatu itu dapat menghantarkan kepada kerusakan, dapat menghantarkan kepada kemafsadatan, maka diputuslah atau kemudian dipotonglah atau kemudian diharamkanlah sesuatu tersebut sebagai bentuk cara agar tidak sampai kepada kemafsadatan. Nah, kehujahan satu zari'ah, pendapat yang disampaikan oleh ulama Malikiyah wal Hanabilah, annahu min adillati syar'iyyah. Satu zari'ah itu merupakan hujjah dalam menetapkan hukum. Artinya boleh menggunakan satu zari'ah dalam penetapan hukum syara'. Wa ammal Hanafiyah wa Syafi'iyah yara annahu laisa min adillah syar'iyyah. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwasanya satu zari'ah itu tidak termasuk kepada dalil syara' atau sebagai landasan dalam penetapan hukum. D. Penerapan satu zari'ah. Nah, di sini bisa kita lihat pada contoh, ya, ada gambar anggur dan juga ada gambar pisau.
Nah, bagaimana relevansinya atau bagaimana hubungannya gambar ini dengan penerapan konsep satu zariah? Hukum menanam anggur itu boleh, artinya sesuatu yang mubah. Tidak ada larangan dalam menanam anggur, karena anggur bukanlah barang yang haram. Anggur itu bukan sesuatu yang haram, tetapi sesuatu yang mubah yang boleh dimakan, dikonsumsi. Tapi bagaimana jika seandainya seseorang menanam anggur dan anggur itu dijual kepada pabrik khamar, pabrik pembuat minuman keras? Bagi mereka yang berhujjah dengan satu zariah, maka menanam anggur itu haram, ya. Karena dia tahu bahwasanya anggur itu akan dijual kepada pabrik produsen minuman keras. Nah, sedangkan mereka yang tidak berhujjah dengan satu zariah tidak ada masalah dalam menanam anggur, ya. Tapi masalahnya itu adalah menjualnya kepada produsen khamar, karena kan tidak mesti, tidak otomatis anggur yang ditanam itu akan dijual ke penjual khamar atau pembuat khamar. Jadi seperti itu. Nah, bagi yang berhujjah dengan konsep satu zariah, menanam anggur itu pun menanam anggur jika seandainya dijual kepada produsen khamar, maka hukumnya haram. Nah, gambar pisau ini relevansinya dengan satu zariah jika seandainya. Nah, jadi pada dasarnya menjual pisau itu hukumnya boleh, ya, karena pisau itu bisa diperuntukkan sebagai alat yang dibutuhkan pada pekerjaan rumah tangga, motong bawang dan sebagainya, atau mungkin bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi pada dasar hukumnya adalah boleh. Tapi bagaimana kalau seandainya ada dua orang yang bersengketa atau dua orang yang berkelahi? Lalu penjual pisau menjual pisau kepada salah seorang di antara mereka atau keduanya. Nah, kalau kita melihat konsep satu zariah, hukum menjual pisau pada kondisi itu haram. Kenapa? Karena khawatir nanti pisau yang dijual kepada orang yang berkelahi itu akan digunakan untuk saling membunuh. Ya, saling membunuh ini fasad. Sehingga kemudian dalam konsep satu zariah, menjual pisau pada kondisi seperti itu hukumnya haram. Tapi bagi mereka yang tidak menerima konsep satu zariah, tidak ada masalah. Ya, walaupun mereka berkelahi maupun mereka berantem, silakan saja. Tidak ada hubungannya dengan menjual jual beli pisau. Yang salah itu adalah ketika mereka menggunakan pisau itu untuk saling berbunuhan. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya kalau istilah orang Minangnya konsep satu zariah ini adalah maminteh sabalunanyui. Itu ya istilahnya kita mewanti-wanti sebelum hal itu terjadi. Ya, itulah yang dimaksud dengan konsep satu zariah. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan materi kita yang ketujuh ini. Maka pada minggu selanjutnya kita akan melaksanakan ujian tengah semester, ya, dan kita insya Allah akan lakukan secara luring. Tapi sebelum kita ujian, kita akan diskusi terlebih dahulu terkait materi-materi yang telah saya sampaikan, dan setelah itu baru kita lanjutkan dengan ujian. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.